Banjir PHK yang tampaknya agak sedikit kontradiktif dengan data PMI yang mencatatkan perkembangan atau mencatatkan kondisi dan kinerja yang baik karena di atas rata-rata 50 untuk angka PMI secara global. Anda melihatnya seperti apa nih, Pak Nurjaman? Tapi tidak serta-merta bahwa angka PMI itu menunjukkan positif semuanya. Tapi tidak 100% positif, ada hal yang mesti dipertimbangkan bahwa PMI itu tidak seluruh sektor industri masuk pada posisi itu. Apalagi di sektor padat karya itu mungkin tidak sampai di situ, bahkan nyaris tidak menunjukkan tren positif untuk padat karya pada sebagaimana dimaksud oleh PMI tersebut. Oh, berarti Anda menduga sebenarnya PMI ini memilih begitu ya sektor-sektornya, industri-industrinya atau seperti apa, Pak Nurjaman? Kan kita bisa lihat faktanya, tadi dilihatkan bahwa Sritek dan sebagainya, Texas sendiri yang menunjukkan sektor padat karya itu malah sakit. Artinya kontradiksi antara yang dimaksudkan PMI dengan fakta lapangan. Nah, artinya kita tidak menafikan itu PMI bagus, tidak menafikan ya. Di sektor lain ada yang bisa menunjukkan hal tersebut. Tapi untuk di kita rasanya dengan sektor-sektor yang banyak terhadap angkatan kerjanya itu tidak menunjukkan yang tren positif buat PMI tersendiri. Karena angkanya positif selama 11 bulan, berarti kan itu hampir 1 tahun begitu untuk PMI ya. Kan, tapi nyata belakangnya seperti apa? Kalau memang iya misalnya angka ini memang di atas 50 dan angkanya mencatatkan kinerja yang baik, sektor mana sebenarnya kalau dari teman-teman yang memang performanya cukup baik? Karena beberapa yang terekam oleh kita, beberapa pabrik, kemudian juga Sritek dinyatakan pilot, beberapa pabrik juga PHK, dan itu rata-rata padat karya, semua banyak sekali karyawannya di sana yang terkena imbas PHK. Yang agak sedikit dimaksudkan masuk kepada kategori di PMI yang naik itu di sektor padat modal. Nah, kita tahu kalau padat modal kita tidak, karena padat modal itu akan sedikit biaya terhadap labor cost-nya, tetapi angka produktifnya akan lebih tinggi produktivitasnya karena mempergunakan mesin ya yang lumayan hebat gitu loh, ketimbang dengan menggunakan tenaga kerja. Nah, ini yang kita harus bisa memilah. Tentunya gini, mestinya PMI itu jangan melihat mana nih ya, jangan tidak bisa sehingga akan menjadikan itu adalah yang lebih dominan, tetapi seolah-olah ini semua menjadi tren positif. Tetapi mestinya kita dilihat juga bahwa PMI inilah sektornya. Nah, kami bisa memilah bahwa sektor-sektor di PMI itu yang masuk pada PMI itu adalah di padat karya, di padat modal. Kalau padat karya itu agak sangat kami tidak melihat adanya sebuah pertumbuhan begitu ya. Ada pertumbuhan yang positif yang lebih bagus. Nah, terkait dengan padat modal itu tentunya akan menjadi lebih happy ya padat modal tentunya. Contoh otomotif itu bisa saja ya, otomotif lebih akan bagus. Apalagi sekarang dengan adanya otomotif yang didorong dengan energi terbarukan, itu akan lebih melonjak di situ. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya itu yang mesti dipertimbangkan. Serapan tenaga kerja kan berkurang. PMI-nya bagus, tapi serapan tenaga kerja mesti dipertimbangkan. Ini yang mesti kita perhatikan. Ini kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan khususnya untuk teman-teman di industri padat karya gitu kan? Karena memang selama ini kan kita depend on manufaktur dengan padat karya, dengan serapan labor, tenaga kerja yang juga cukup besar begitu. Nah, ini kan masih menjadi core industri di Indonesia, Pak Nurjaman. Kita mempunyai harapan besar dari awal pun juga kita berharap bahwa sektor padat karya itu harus menjadi dominan di negara kita. Kenapa? Karena angkatan kerja di kita ini kan luar biasa. Dari tahun per tahun itu akan selalu bertambah. Karena pertambahan angkatan kerja di kita ini tidak hanya angkatan kerja dari pendidikan atau yang fresh graduate itu baru selesai, ditambah juga dengan angka yang
korban PHK itu kan jadi angkatan kerja juga. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Nah di sini perlu ada terobosan dari pemerintah karena kami juga tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa memperjuangkan sendiri dengan usaha, tetapi harus ada pemerintah benar-benar memperjuangkan bagaimana cara yang lebih efektif, lebih lebih pres atau lebih kuat untuk mempertahankan tenaga kerja agar angkatan kerja ini tidak terlalu menumpuk terus-terusan sehingga bisa diserap dengan dunia usaha. Nah, oleh karena itu maka perlu ada penguatan dari pemerintah membedakan dengan industri padat karya membedakan antara industri padat karya dengan padat modal, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi lainnya, agar semua bisa terjaring. Nah, kalau sekarang regulasinya bisa disamakan juga dengan tenaga kerjaan, baik untuk padat karya maupun untuk padat modal. Nah, ini yang menjadi jurang sebenarnya. Kalau ada perbedaan, kenapa ini padat karya mendominasi korban PHK-nya? Karena satu, biaya yang ditimbulkan oleh padat karya itu melonjak ketimbang padat modal. Tetapi produktivitasnya padat modal akan lebih tinggi, padahal mempergunakan tenaga kerja lebih sedikit. Nah, sisi regulasinya sama. Nah, coba kalau pemerintah mempertimbangkan, sekarang gini, untuk padat modal ini, untuk padat karya seperti ini. Nah, itu akan menjadi pertimbangan yang khusus ya, akan menjadi pertimbangan yang luar, yang menjadi perhatian kepada kita semuanya, karena padat karya juga mempunyai keinginan untuk mempertahankan. Tetapi di regulasi hampir sama. Gitu. Contoh di pengupahan, tidak membedakan antara padat karya dan padat modal upahnya. Itu regulasinya kan sama. Tetapi kalau ada membedakan, ini loh regulasi di sini pengupahannya untuk padat modal, ini loh untuk padat karya, itu akan agak sedih menunjang terhadap kemampuan untuk mempertahankan.